selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Kak. pagi. Shalom. Shalom. Mana suaranya? Unmute dulu. Shalom. Kalau disapa, Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Shalom, Kak. Shalom. Oke, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Oh ya, Kak dia belum share sound, lupa. Bentar. Nah, adik-adik yang masih belum dinyalain videonya, Kak Dea harap bisa dinyalain supaya bisa. Kita kan udah lama nih, kemarin kan mungkin nggak semuanya datang dan juga ada yang Bisa itu. biar kita semua lihat, oh ini teman kita nih, temennya gitu. Oke, kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Udah. Tunggu. Kita akan mulai nyanyikan lagu. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan sama-sama. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Boleh sambil tepuk tangan dan goyang-goyang ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirahmatku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya dirahmatku. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka sebabnya dirahmatku. Oh, dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka sebabnya dirahmatku. Oke, kita akan buka ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Buat adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Kau berikan pada kami sehingga kami masih bisa bangun pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul secara virtual Tuhan untuk mengadakan sekolah minggu dari kelas 3 sampai kelas 7 ini. Kiranya Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkati juga kakak sekolah minggu, Kak Lis yang akan menyampaikan firman dan juga seluruh adik-adik yang mungkin masih belum dapat hadir maupun yang akan menuju hadir ke ibadah ini, Kau yang berkati dan juga Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap adik-adik sekolah minggu yang mengikuti agar kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman juga bagi setiap hidup adik-adik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunlah segala dosa kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lis. Kepada Kak Lis dipersilahkan. Terima kasih, Kak Dea. Oke. Apakah sudah kelihatan adik-adik? Udah, Kak. Bentar ya. Lagi loading. Udah, Kak. Oke. Nah, sebelum Kakak mulai cerita sekolah minggu, Kakak mau kalian semua nunjukkan Alkitab, ya. Kakak-kakak yang lain coba dilihat. Buka videonya sebentar, tunjukkan Alkitabnya. Mana Kalau Alkitabnya? udah sebagian besar nunjukin, kita akan mulai ya. Mana? Oke, Farley udah, Jeremy udah, Prayer udah, Vander udah. Yang lain masih banyak yang tutup. Ya sudahlah. Mungkin ini ya, masalah jaringan juga. Nah, kita akan mulai. Nanti kakak akan tunjuk satu persatu untuk membaca Alkitabnya. Jadi kamu harus sudah siap ya. Buka Alkitabnya. Nats yang kita ambil adalah dari Yohanes 12, ayat 12 sampai 19. Ayo dibuka Yohanes. Yohanes kayaknya di perjanjian lama ya. Iya kan? Perjanjian lama ya? Bener nggak sih? Bener nggak sih di perjanjian lama apa baru ya Kak Dea ya? Aduh. Perjanjian. Sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin. Di unmute. Amin.
Amin. Oh, belum, masih Oke, ada yang belum, nggak apa-apa, Kak buka Ei, dulu. ya. Kita tunggu sampai semuanya sudah dapat. Yohanes di perjanjian baru ya, adik-adik. Jangan salah ya. Oh, di perjanjian baru ya, Jangan Kak Ei. perjanjian lama ya. Sudah dapat? Katakan amin adik-adik kalau sudah. Amin. Amin, Amin. Pedro, amin. Pedro. Amin. Oke, Evan. Prayer. Evan lagi cari ya? Apakah sudah ketemu? Vander udah Ada dapet? kesulitan kah? Yohanes itu tandanya YOH, Yohanes. Samuel udah dapet, Samuel? Yohanes. Ya, nanti berurutan yang nunjuk ya. Yang nunjuk pertama Kak Lis, yang nunjuk kedua Kak Dea, yang nunjuk ketiga Kak Ei, yang nunjuk keempat Kak Via. Jadi nanti mereka sudah siap-siap siapa yang mau ditunjuk. Oke, ya. semua siap ya, Yohanes Semua 12. siap ya. Yang pertama nunjuk Kak Lis, Kakak akan menunjuk salah satu adik. Nanti ayat berikutnya Kak Dea yang nunjuk. Oke, Ya. Berikut tuh terus Kak Ei sama Kak Via. oke. Yang pertama membaca yang ayat 12, Kakak tunjuk tadi yang bilang amin tuh Pedro loh. Pedro. Silakan Pedro. Oke, Kak. Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ayat 13, prayer. Unmute dulu, pray. Oke. Kak, aku Alkitabnya bahasa Inggris. Tidak apa-apa. 13 kan? Iya. 13 kan mereka. Mereka mengambil cabang-cabang pohon palem dan pergi menyongsong dia dan berseru, Hosana, diberkatilah Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 14, Evan. Evan, sudah ketemu? Karena itu Yesus begitu dalam hati biasa. Yohanes 12 ayat 14 yang Yesus menemukan seekor Ayo Evan, good. Kamu bisa loh, Dek. Ayat berapa? Ayat. ayat ke-14 yang Yesus menemukan Yesus menemukan seekor. Sudah ketemu? Yohanes 12 ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis. Oke, lanjut ayat 15. Ayat 15, boleh Dian? Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ya, ayat udah ya. Ayat 16 Karisa. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, terlihatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17, Jeremy. Yuk, Jeremy. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi Jeremy ayat 17, Jeremy. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan
membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Ayat 18, Sarah kelas 34. Bisa di-unmute dulu, Sarah. Yang Sarah kelas 34 ya. Sarah di-unmute dulu. Nyalain dulu mikrofonnya. Nah, oke. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Mukjizat. Mukjizat itu. Ya, oke, terima kasih. Lanjutnya. Iya. Boleh, Makaila. Makaila, ada Makaila? Oh, sorry Kak, aku lupa unmute. Oke, 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Oke, terima kasih adik-adik dan kakak-kakak. Ya, kita akan dengar ini ya ceritanya. Minggu ini adik-adik adalah Minggu Infokafit ya. Disebut Minggu Infokafit kenapa? Karena kita sudah memasuki masa Prapaskah ya. Jadi masa Prapaskah itu dimulai 40 hari menjelang Paskah. Infokafit itu artinya adalah bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Coba kamu perhatikan, kepadaku itu ku dan aku itu huruf besar. Itu artinya adalah Tuhan. Jadi yang berseru itu kita, yang menjawab itu adalah Tuhan. Kalau dalam bahasa Bataknya, Jawona ma'au jadi alusaku ma'ibana. Jadi ini ya minggu kita kali ini. Nah ini akan kita lihat apakah ini berhubungan dengan cerita kita ya, cerita firman yang akan disampaikan oleh firman yang mau kita renungkan dalam nasihat. Nah, tadi Kak adik-adik sudah baca dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 13 itu disebutkan bahwa orang-orang mengambil daun-daun palem dan juga berseru hosana. Nah, di sini ada kata berseru juga. Sebenarnya apa sih artinya daun palem dan hosana itu? Ya, daun palem itu melambangkan harapan. Jadi daun palem itu zaman dulu itu dipakai oleh bangsa Israel itu untuk memberikan selamat ya, untuk memberikan selamat kepada pemenang ya, kepada pemenang. Kemudian daun palem itu mereka merayakan Paskah pada saat itu adalah karena itu mereka memperoleh kemenangan dari perbudakan di tanah Mesir ya. Seperti yang sudah pernah diceritakan kakak-kakak sekolah minggu sebelumnya bahwa mereka itu pernah mengalami perbudakan di tanah Mesir selama berpuluh-puluh tahun ya. Kemudian hosana. Hosana itu juga sering dalam pujian kita ya, pujian-pujian itu diserukan hosana, hosana. Hosana itu sebenarnya apa sih? Hosana itu secara alkitabiah itu artinya adalah berilah keselamatan. Jadi ketika kamu berseru kepada Tuhan hosana, itu berarti kamu menyerukan kepada Tuhan bahwa kamu ingin keselamatan dari Tuhan, seperti itu. Jadi di ayat 12 dan 13 ini catatan penting yang kita ingat adalah daun palem dan hosana. Jadi orang menyongsong Tuhan Yesus itu memakai melambaikan daun palem, tanda menghormati, sangat menghormati Tuhan Yesus, kemudian berteriak hosana dan mereka mengharapkan Yesus itu datang untuk membebaskan mereka. Tapi pada saat ini sebenarnya pemikiran itu sudah berbeda karena mereka pada saat itu kan catatannya walaupun mereka sudah keluar dari penjajahan atau perbudakan di Mesir, mereka itu masih di bawah pemerintahan kerajaan Romawi ya. Jadi mereka berharap Tuhan Yesus itu membebaskan mereka dari pemerintahan dari kekuasaan kerajaan Romawi.
Kalau sekarang, ya Tuhan Yesus itu nggak seperti itu. Tuhan Yesus itu sebenarnya waktu mereka menyambut Tuhan Yesus, itu sebenarnya Yesus sudah memasuki Via Dolorosa. Dia sedang menuju ke kematiannya, ya, untuk menebus dosa kita. Nah, berikutnya. Nah, di sini daun palem bisa kamu lihat. Nah, sebenarnya Paskah itu sudah dirayakan oleh jauh pada zaman dahulu, di Perjanjian Lama, Paskah itu sudah dirayakan oleh rakyat Israel, ya, bangsa Israel, untuk merayakan perbudakan keluar dari perbudakan tanah Mesir, ya. Kemudian di situ juga mereka akan bersyukur untuk pemeliharaan Allah dalam hidup mereka, ya, dihubungkan dengan perbudakan itu, karena memang Tuhanlah yang melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, ya. Daun palem itu seperti ini adik-adik, lihat, tuh ya. Daun palem itu ya palma, ya. Kalau misalnya kamu belajar biologi itu kelas palma itu sama seperti kayak kelapa, ya gitu. Jadi palma, palem gitu ya. Lah kok kosong. Nah, ini coba saksikan sebentar ya. Videonya cuma sebentar, silakan dilihat. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Sebentar. Ini kok nggak bisa ini sih. Ya, sekarang tadi sudah kamu lihat ya. Tadi lihat kan videonya? Cuma sebentar sih. Iya. Nah, di situ dikatakan Yesus itu sangat dihormati, sangat disambut. Dia itu sampai mereka itu meletakkan pakaiannya di ini loh, di tanah supaya keledai yang ditunggangi oleh Yesus bisa melewati itu dengan seperti melewati karpet merah seperti itu loh. Jalan yang dilaluinya aja sangat dihormati seperti itu. Jadi Yesus itu sangat diulukan, sangat dihormati, bersorak-sorai, mereka bergembira menyambutnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus tidak menunggang kuda? Kenapa menggunakan keledai? Ya. Sebenarnya kuda itu biasanya digunakan untuk berperang, ya. Kenapa? Karena kuda itu kuat, larinya kencang, perkasa. Jadi kalau misalnya untuk perang itu hebat gitu loh, gagah gitu. Tapi kita tahu ya bahwa Yesus itu ke situ bukan untuk berperang atau pulang dari peperangan. Walaupun mereka menyambutnya itu seperti kesatria ya, seperti sudah membawa kemenangan pakai daun palem gitu. Tapi harapan mereka sebenarnya Yesus itu juga bisa menyelamatkan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi. Ya. Kemudian di sini kita lihat di catatannya bahwa pada zaman dulu keledai itu dianggap hina dan adalah untuk kendaraan orang miskin, ya. Juga sebenarnya keledai muda yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus itu susah untuk dikendalikan, ya. Tapi kenapa ya? Kenapa Yesus menggunakan keledai, ya? Kita lihat. Yesus datang menunggangi keledai karena
Bukan datang untuk perang satu ya, mengalahkan penjajah, tetapi datang sebagai pembawa damai ya. Jadi kalau perang kan lawan katanya damai. Jadi dia bukan untuk berperang, tapi untuk membawa damai. Kemudian Yesus datang dengan kerendahan hati. Karena dia memilih keledai ya, bukan kuda. Keledai itu karena kendaraan orang miskin, berarti dia suara kakak masih kedengaran nggak? Masih, Kak. Masih ya? Masih, Kak. Iya, terima kasih sayang. Ya, Yesus datang dengan terima kasih. Yesus datang dengan kerendahan hati karena dia memilih kendaraan atau tunggangan orang yang dianggap sebagai tunggangan orang miskin ya. Padahal dia sebenarnya adalah raja gitu. Yang ketiga, sebenarnya itu kan perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib ya, Via Dolorosa. Itu artinya kalau keledai itu kan zaman dulu diingat atau digunakan sebagai untuk membawa beban. Jadi keledai itu walaupun lambat, tapi sebenarnya beban berat pun bisa dibawanya, walaupun lambat gitu loh. Karena dia adalah kendaraan untuk membawa beban. Jadi ini menandakan bahwa seberat apapun beban dan penderitaan yang harus diterima dan dipikulnya, atau dipikul Tuhan Yesus, seperti mati di kayu salib, tetap akan dilalui dan dijalani oleh Yesus. Itu artinya ya. Jadi yang pertama apa adik-adik? Bukan untuk perang. Yang kedua, Yesus datang dengan kerendahan hati. Yang ketiga, seberat apapun beban dan penderitaannya itu akan tetap dijalaninya. Ya. Bisa kamu lihat walaupun Yesus datang dengan kerendahan hati, tapi dia tetap disambut ya sebagai seorang pemenang, seorang raja ya, sangat dihormati. Ya. Kita masuk kita lihat pada ayat yang ke-19, jenis orang-orang yang ada pada saat itu ada 3. Jadi kenapa orang-orang pada saat itu sangat menghormati Yesus? Karena sebelumnya, di ayat sebelumnya itu disebutkan bahwa Yesus itu membangkitkan Lazarus dari orang mati, dari kematian. Ya. Pada waktu itu sangat hebat sekali. Aduh, itu sangat kontroversial, sangat, itu sangat fantastis ya, fascinating, amazing semuanya itu. Kenapa? Karena pada saat itu mereka itu melihat Yesus itu hanya sebagai anak tukang kayu gitu loh. Tapi bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada itu seperti itu. Bahkan sakit penyakit aja pada waktu itu masih banyak yang belum bisa disembuhkan ya. Karena tidak seperti sekarang ini, walaupun kita terkena COVID, orang terus berusaha mencari vaksin dan akhirnya ditemukan gitu. Kalau pada saat itu yang sakit aja itu susah sembuh. Ini dia membangkitkan orang dari kematian. Jadi itu sangat sensasional, sangat hebat gitu loh. Jadi itu yang membuat orang menjadi percaya mujizat itu ya. Mujizat itu yang membuat orang jadi percaya. Kemudian yang melihat ini, yang mensaksi mata kebangkitan Lazarus ini cerita dong dengan orang. Biasanya kan jangankan dulu, sekarang aja kayak gitu. Kalau ada yang heboh, yang viral kan itu langsung menyebar kan. Nah zaman dulu walaupun nggak pakai media sosial itu langsung ada loh orang-orang meninggal itu namanya si Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Dia udah meninggal tapi hidup lagi. Hebat nggak tuh gitu. Nah itu kan langsung jadi viral ya, jadi viral. Nah orang yang mendengar itu juga akan berbondong-bondong untuk melihat mana sih orang itu, dia orangnya datang loh naik keledai. Itu dia yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Seperti itu. Jadi orang makin banyak kan yang melihat. Nah itu, jadi satu orang-orang saksi mata, satu orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu menyambut. Ada juga orang yang tidak menyukai. Ya, orang-orang yang tidak menyukai Yesus tadi seperti yang sudah dibaca oleh siapa yang tadi baca ayat 19? Kak Fia? Yang baca ayat 19 tadi? Makailah, Kak. Makailah ya, Makailah Dek. Tadi kalau ingat sedikit yang dibaca, yang tidak menyukai Yesus orang apa sih disebut di situ? Farisi. Orang Farisi. Good. Makailah ingat ya. Nah, itulah orang yang tidak menyukai Yesus. Zaman sekarang ini ada nggak orang Farisi? Menurut adik-adik? Atau ini coba. Ada 2 jenis anak sekolah minggu, sebenarnya 3 jenis ya kakak sekolah minggu yang suka akan kehadiran Tuhan Yesus dan menyambut Yesus. Yang kedua, anak sekolah minggu yang suka
tetapi tidak menyambutnya. Yang ketiga, anak sekolah minggu yang tidak suka kehadiran Tuhan Yesus dan tentu saja tidak menyambutnya. Kamu di nomor berapa? Ayo. Coba kakak-kakak bantu ya. Semua di unmute. Kakak pengen tahu kamu di nomor berapa sih di sini? Jadi orang Farisi zaman sekarang atau jadi anak sekolah minggu AKBP Mampang Perapatan ya adik-adik ini? Kakak jadi kepo nih. Aku nomor Di nomor berapa kamu? Nomor 1. Nomor 1. Itu siapa Kak Dea yang bilang dia nomor 1? Oh iya, good. Yang lain nomor berapa? Coba yang lain. Yang lain nomor berapa? Kakak-kakak coba dilihat. Ica 1, Jeremy Ica 1. Jeremy 1, bagus Jeremy. Sharing 1. Iya. 1. Evan 1. Evan 1. Kebanyakan 1 ya. Nomor 2 nggak ada ya? Aku 2, Kak. Ada yang 2 nggak? Yang 2 nggak? Siapa tuh tadi yang bilang 2? Jody ya? Jeremy Kak katanya. Oh, Kakak mau terangkan. Sebenarnya nomor 1 ini yang paling bagus ini warna hijau ya. Warna biru kurang bagus. Warna merah sangat tidak bagus ya. Yang warna hijau ini paling bagus. Jadi dia suka kehadiran Tuhan dan menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan itu berarti dia selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Atau dia bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Selalu rindu berarti dia rajin ibadah, rajin berdoa, segala sesuatunya dia serahkan atau dia selalu membaca firman ya, karena firman itulah yang membuat kita berkhidmat ya, tahu mana yang baik dan mana yang benar. Yang kedua ini sebenarnya dia suka tapi tidak menyambutnya. Ini adalah anak yang malas, tapi dia sebenarnya percaya pada Tuhan, tapi dia malas ya. Jadi banyak anak-anak yang ada beberapa anak-anak yang seperti ini ya. Mungkin lingkungan yang kurang mendukung ya, jadi dia jarang beribadah, tapi sebenarnya dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Nah, anak yang ketiga inilah yang orang Farisi yang zaman sekarang ya. Jangan mau seperti anak yang ketiga, nanti Tuhan tidak akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak disertai Tuhan, kita banyak nggak beruntungnya ya adik-adik. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan nggak membela kita. Seperti Kak Dea cerita minggu lalu ya Kak Dea ya. Kan di situ Tuhan membela kita. Nah kalau pengen Tuhan sering membela kita, kita harus sering bersekutu dengan Tuhan. Ya. Oke. Nah kita akan masuk ke inti nats minggu ini. Kita lihat. Yang pertama yang adik-adik harus ingat adalah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi kita harus berseru kepadanya seperti yang tadi Minggu Info Kafit ya. Agar dia menjawab kita. Artinya apa? Kita harus rajin berkomunikasi. Itu yang kakak bilang tadi. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Bisa melalui ibadah sekolah minggu, berdoa, dan lain sebagainya. Seperti orang Israel tadi. Menyambut Tuhan itu sangat antusias ya. Sangat semangat sampai berseru, sampai melepaskan pakaiannya untuk bisa memberikan jalan kepada Tuhan Yesus. Nah, itu penyambutan yang seperti itu yang Tuhan suka ya. Kita juga harus seperti itu. Yang kedua, keselamatan akan kita peroleh kalau kita berseru kepada Tuhan. Ya. Artinya apa? Tadi Tuhan datang menunggangi keledai bukan kuda karena bukan untuk berperang. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, Makaila atau Jody nih berseru, Tuhan, tolong dong jangan dibuat ujian, aku belum belajar nih. Itu kan menghilangkan masalah. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita meminta bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah kita. Sehingga kita bisa melewatinya. Ya. Jadi bukan masalah kita dihilangkan, tapi kita diberi kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan masalah kita, ya. Karena Tuhan Yesus datang menunggangi keledai loh. Keledai itu tadi kita lihat dia binatang yang susah dikendalikan malah, ya. Tuhan aja datang menunggangi keledai bukan kuda. Jadi dia menyelesaikan masalah, membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berseru kepadanya, ya. Tapi kan Kak Tuhan tahu
Apa yang ada dalam hati kita? Iya, benar. Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Semua Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Ya, kalau kita nggak berseru ya Tuhan, walaupun Tuhan tahu, dia nggak minta kok. Untuk apa? Kan gitu. Ya, karena Tuhan bisa marah juga. Gitu ya. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, anak sekolah minggu harus menjadi jenis orang yang suka menyambut Tuhan. Caranya seperti apa, Kak? Caranya menjadi sahabat Yesus. Sahabat Yesus adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan, bukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan. Kakak pikir kamu kan sudah banyak mendengar cerita kakak sekolah minggu, kan sudah cukup tahulah perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan yang mendukakan Tuhan. Ya, itu sudah sering kita bahas setiap sekolah minggu ya. Bertengkar dengan adik, melawan orang tua, nggak mau melaksanakan perintah orang tua, itu kira-kira mendukakan Tuhan nggak, Dek? Iya, Kak. Iya, benar. Kalau yang menyenangkan Tuhan banyak juga ya. Jadi perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan perbuatan yang mendukakan Tuhan itu sama banyaknya ya. Yang menyenangkan Tuhan ya kebalikan yang tadi. Menuruti orang tua, selalu berusaha untuk damai dengan adik ya. Misalnya kalau adikmu menyusahkan kamu bisa bilang baik-baik. Kalau misalnya sudah dibilang baik-baik, adiknya nggak bisa dibilangin, baru kasih tahu ke mama. Mama, ini aku udah bilangin loh supaya adik jangan ganggu aku belajar. Tapi adik ganggu terus, gimana ya, Ma? Gitu. Itu orang tua akan bantu. Ya. Tapi jangan sampai kamu bertengkar hebat dengan adikmu. Nggak bisa. Itu Tuhan akan berduka melihat itu anak sekolah minggu seperti itu. Oke? Jadi kamu akan menyambut Tuhan nggak dalam kehidupanmu? Menyambut seperti orang Israel. Siapa yang mau berjanji akan menyambut Tuhan dalam kehidupannya? Saya. Iya, bagus, Sarah. Saya, Kak. Bagus, good. Saya, Kak. Iya, itu coba di kakak-kakak itu yang bilang saya itu dicatat ya. Oke. Karena sudah berjanji dia. Itu kamu berjanji bukan ke kakak loh, berjanji ke Tuhan juga ya. Yang terutama ke Tuhan. Jadi harus menyambut Tuhan ya. Caranya 3 ini ya. Rajin bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Oke. Ini kita akan masuk aktivitas. Ini aktivitas juga ini menyenangkan Tuhan loh. Aktivitas sekolah minggu. Ini nanti akan dikirim di grup ya. Kalau misalnya kamu akan mengisi teka-teki silang. Ini teka-teki silangnya. Kemudian ini pertanyaannya ya. Nanti akan di-share. Nanti kamu bisa membuat ulang kalau misalnya dia bisa mengetik di laptop atau di program, nggak apa-apa diketik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ini kamu buat ulang. Kan ini gampang membuat kotak-kotaknya. Kemudian isi pertanyaannya, kemudian warnai. Terus nanti dipoto, dikirim seperti biasa ke grup ya. Itu kakak-kakak akan senang sekali ya kalau kamu mengirimkan aktivitas. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti senang sekali ya Kak Dea ya. Senang sekali kalau kamu mengerjakan. Itu menyenangkan Tuhan ya. Nah, sudah ya. Ini nanti dikerjakan di rumah. Nanti kita tunggu sampai kapan sih Kak Dea ini kalau mengirimkan aktivitas paling lambat? Karena ini gampang sih harusnya hari ini aja kali ya Kak. Iya, tapi kalau misalnya kamu mau membuat supaya sensasional, mau diwarnain segala macam, boleh besok kali ya Kak Boleh Dea besok, ya? Boleh besok. Boleh ya. Oke. Sekarang kita akan ke Kak Dea ya. Sebelum ditutup. Ya. Kak Dea ada pengumuman, silakan. Ini saya stop share aja ya Kak Dea. Ya. Nanti di-share. Oke. Oke. Terima kasih Kak Lis atas renungannya hari ini. Sama. Buat adik-adik ada yang mau nanya nggak? Kira-kira ada yang bingung nggak? Misalnya, Kak, Via Dolorosa apa sih? Tadi kan Kak Lis ngomong gitu. Atau ada yang bingung nggak? Kira-kira. Ada yang mau tanya?
Gak ada? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Gak ada. Mungkin sering dengar tapi nggak ngerti. Iya, siapa tahu gitu. Iya, sering dengar sih itu, tapi nggak ngerti ya. Iya, Makanya bisa sampaikan aja biar mereka ingat. Jadi Via Dolorosa itu adalah masa Tuhan Yesus ketika dia disiksa menuju ke kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, itu kan ada jalan panjang ya, yang dia dicambuk, dia mikul salib, dia yang jatuh 3 kali. Nah, itu namanya Via Dolorosa. Oke. Nah, sekarang Kak Dea mau bentar. Kak Dea dulu ya. Pengumuman. Pengumumannya adalah buat adik-adik. Mungkin nanti bisa dikasih tahu mama papanya kalau persembahan dilakukan secara online, yaitu ditransfer ke rekening Huria Bank Mandiri, nomornya ada di slide. Mungkin lihat. Nanti akan di-share ke mama papanya, mungkin bisa ditransfer. Oke, ada beberapa pengumuman. Jadi biasanya setiap minggu itu kita akan mengadakan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dan ada pemenangnya. Setiap satu minggu akan dapat hadiah 2 anak, yaitu kelas 3, 4, 1, 3, dan 5, 6, 7 itu 1. Oke, minggu lalu yang dapat itu adalah Maxwell. Maxwell nggak datang ya hari ini. Itu Maxwell karena dia bisa menjawab. Nah, sekarang Kak Dea punya pertanyaan. Semua tadi dengerin Kalis cerita? Dengerin nggak? Dengerin. Yang mau jawab boleh kasih apa ya? Kasih emot dulu ya, baru nanti Kak Dea pilih siapa. Oke. Pertanyaannya, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus naik keledai bukan kuda? Ayo pakai emot dulu. Tadi kan Kali sudah bilang kira-kira. Karena kuda untuk berperang, Kak. Oke, betul Prayer. Karena kuda untuk berperang, sedangkan keledai itu menandakan kerendahan hati untuk kendaraan orang miskin. Betul sekali. Oke, pertanyaan kedua. Makasih Prayer. Kelas 3, 4 udah ya, 5, 6, 7 sekarang. Kira-kira apa 5, 6, 7? 5, 6, 7 ini nggak ada yang mau jawab nih. Harus jawab dong. Pertanyaannya, apa yang diserukan orang Israel kepada Yesus di Yerusalem ketika dia baru datang? Ayo, gampang sekali loh. Gampang Untuk kelas banget. 5 sampai 7 ya, kelas 3, 4 7. sudah ya. Gak ada yang mau jawab. Ayo kasih emotnya. Ada ya kasih pertanyaan paling gampang ya. Oh, itu Dian. Apa Dian? Ini dulu, oke. Yeay. Oke, betul. Pede aja kalau misalnya itu jawab aja. Salah juga nggak apa-apa, orang kita sama-sama belajar. Oke, berarti minggu ini yang menang adalah Prayer Sitorus dan Dian Sigalingging. Oke, nanti Kak Dea catat, nanti di awal bulan Maret akan dibagikan hadiahnya. Oke, sekarang kita akan mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu. Kita akan sama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Kedengeran nggak? Kita puji Tuhan. Harus tahu.
Oke, sekarang kita akan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Lis. Ayo adik-adik, untuk menutup ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk minggu pagi ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat berkumandang di masing-masing adik-adik sekolah minggu dan mereka dapat menjadikan firman-Mu untuk menjadi rema dalam kehidupan mereka. Mereka bisa selalu berseru kepadamu, selalu bisa menyenangkan hatimu, dan juga bisa menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang barangkali ada yang terkena musibah, banjir ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang berikan kekuatan, ketabahan, dan semangat kepada masing-masing keluarga yang terkena musibah ini, dan juga dapat mengulurkan bantuan-Mu melalui tangan-tangan yang akan memberikan bantuan ya Bapak, baik dari pemerintah, gereja, maupun dari teman-teman dan saudara. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkatilah setiap adik sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan, di dalam kehidupan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam studi mereka, kiranya Engkaulah yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan khidmat, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, mara penyakit, juga para orang tua Bapak, berikanlah ketabahan, berikanlah semangat, agar mereka dapat mendidik, memelihara, dan juga mendampingi anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam tuntunan-Mu menjadi manusia, menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak, kita foto dulu Kak. Kita dulu ya, dibuka Semuanya kameranya dulu ya, nyalain adik-adik. kameranya. Yuk, Ayo biar cepat, kita... soalnya ada Ayo. adik-adik kelas kecil mau ibadah lagi. Sudah menunggu, Ayo. sudah banyak. Yuk, foto. Ada. Yuk, kameranya. Ya. Dulu Jenny, buka kameranya dulu sayang. Kamera dulu, Pandai. biar kita foto. Yang Di aku belum, nggak- Joy Jonathan, Di aku Rona, nggak kebuka. udah. KD di aku nggak kebuka semua. Oh ya, Nggak ke loading, kayaknya kamu aja deh. oke. Joy Jonathan belum nyalain. Iya, ada yang udah pada live. Iya, makanya Kade bingung. Nggak apa-apa, Oke. udah nggak apa-apa. Biarkan. Tadi aku udah screenshot juga nama-namanya. Yuk, Oke. 1, 2, 3. Lagi, Dah. bentar. Di aku juga, Kak Seli sama Iya Fanda nih, juga nggak kelihatan. makanya nggak ke load. Nggak apa-apa lah deh. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, Dah. terima kasih Dadah. adik-adik. Aku admit itu. Makasih adik-adik sama saya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Minggu depan ya, jangan lupa aktivitasnya. Dadah.